Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu selaku dosen pembimbing mata kuliah perencanaan strategi SI. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang kita diskusikan kali ini yaitu tentang sistem pakar. Saya sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu sistem pakar, yaitu kecerdasan buatan menyelesaikan permasalahan dengan mendayagunakan komputer untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan cara yang mengikuti proses penalaran manusia. Salah satu teknik kecerdasan buatan yang menirukan proses penalaran manusia adalah sistem pakar. Dan selanjutnya, salah satu keuntungan sistem pakar yaitu menjadikan pengetahuan dan nasihat lebih mudah didapat, meningkatkan output dan produktivitas, menyimpan kemampuan dan keahlian seorang pakar, meningkatkan penyelesaian masalah yang khusus. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Aminah Saadatul Umara. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang kategori sistem pakar. Sistem pakar saat ini telah dibuat untuk memecahkan berbagai macam permasalahan dalam berbagai bidang, seperti matematika, teknik, kedokteran, kimia, farmasi, sains, bisnis, hukum, pendidikan, sampai pertahanan. Secara umum ada beberapa kategori dan area permasalahan sistem pakar, yaitu interprestasi. Yang pertama, interprestasi. Interprestasi yaitu pengambilan keputusan atau deskripsi tingkat tinggi dari sekumpulan data mentah, termasuk diantaranya juga pengawasan, pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan beberapa analisis. Selanjutnya, proyeksi. Proyeksi yaitu memprediksi akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Di antaranya peramalan prediksi demografis, peramalan ekonomi, prediksi lalu lintas, estimasi hasil, militer, pemasaran, atau peramalan. Yang ketiga, diagnosis, yaitu menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati. Yang keempat, desain. Desain yaitu menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Yang kelima, perencanaan. Perencanaan yaitu merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Yang keenam, pengawasan atau monitoring. Pengawasan atau monitoring yaitu membandingkan tingkah laku suatu sistem yang teramati dengan tingkah laku yang diharapkan darinya, di antaranya computer aided monitoring system. Yang ketujuh, pelacakan dan perbaikan atau debugging and repair, yaitu menentukan dan mengimplementasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi, di antaranya memberikan resep obat terhadap suatu. Yang kedelapan, instruksi, yaitu mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek, di antaranya melakukan instruksi untuk diagnosis, debugging, dan perbaikan. Yang kesembilan, pengendalian, yaitu mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks, seperti kontrol terhadap interpretasi, prediksi, perbaikan, dan monitoring kelakuan. Yang ke-10, seleksi, yaitu mengidentifikasi pilihan terbaik dari sekumpulan list. Yang terakhir adalah simulasi, yaitu pemodelan interaksi antara komponen-komponen sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen sistem pakar. Untuk membangun sistem pakar, maka komponen-komponen yang harus dimiliki adalah antarmuka pengguna atau username interface. Yang kedua, basis pengetahuan atau knowledge base. Yang ketiga, mekanisme interferensi atau interference machine. Yang keempat, memori kerja atau working memory. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, saya akan menjelaskan tentang komponen sistem pakar. Yang pertama yaitu user atau pengguna. User atau pengguna yaitu interface merupakan mekanisme yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna. Antarmuka akan menerima informasi dari pengguna dan akan mengubahnya ke dalam instruksi yang dapat diterima oleh sistem. Yang kedua yaitu mesin intervensi atau interface engine. Pada komponen ini mengandung mekanisme penalaran dan pola pikir yang dimanfaatkan oleh para pakar untuk dapat memecahkan suatu masalah dengan baik. Mesin inferensi sendiri merupakan program komputer untuk memberikan metodologi yang ada dalam workflows dan nantinya akan diolah menjadi sebuah kesimpulan. Selanjutnya yaitu basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pemahaman mengenai formulasi dan skema penyelesaian masalah. Selanjutnya proses akuisisi pengetahuan. Atau yang biasa disebut dengan knowledge acquisition adalah proses akumulasi, transformasi, dan transfer tiap keahlian untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari sumber pengetahuan ke dalam suatu sistem komputer. Pada tahap ini, seorang engineer bertugas untuk menyerap segala pengetahuan untuk dikirim ke dalam basis pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembangunan sistem pakar. Pembangunan sistem pakar terdiri dari sistem analis, pakar, dan pengguna. Pertama-tama, sistem analis akan mengkaji domain masalahnya. Yang kedua, mendefinisikan masalahnya. Sistem analis dan sistem pakar mendefinisikan masalahnya dan menjelaskan kesimpulan kaidahnya, menguji sistem prototipe-nya, dan membangun antarmuka. Membangun antarmuka akan dilakukan oleh penguji ke pengguna. Lalu sistem analis akan mendefinisikan masalahnya. Lalu sistem berfungsi dengan baik dan sistem pakar dan sistem analis menemukan permasalahan yang ada pada masalah tersebut. Setelah sistem berfungsi dengan baik, maka sistem akan berfungsi dengan sempurna. Penyempurnaan sistem ini dibangun
oleh sistem analis. Sekian penjelasan dari saya. Inferensi. Inferensi merupakan proses untuk menghasilkan informasi dari fakta yang diketahui atau diasumsikan. Ada dua metode inferensi yang penting dalam sistem pakar, yaitu forward chaining runut maju, backward chaining runut balik. Forward chaining. Forward chaining merupakan proses perunutan yang dimulai dengan menampilkan kumpulan data atau fakta yang meyakinkan menuju konklusi akhir. Informasi masuk dapat berupa data, bukti, temuan, atau pengamatan. Konklusi dapat berupa tujuan, hipotesa, penjelasan, atau diagnosis. Sehingga jalannya forward chaining dapat dimulai dari data menuju tujuan, dari bukti menuju hipotesa, dari temuan menuju penjelasan, atau dari pengamatan menuju diagnosa. Dari gambar di bawah ini dapat dibuat salah satu kaidah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang backward chaining. Backward chaining itu diaplikasikan ketika tujuan atau hipotesis yang dipilih itu sebagai titik awal penyelesaian masalah. Backward chaining dimodelkan sebagai berikut, yaitu tujuan IF kondisi. Backward chaining contoh runut maju di atas dinyatakan dalam runut balik. 1. Yaitu lampu 1 rusak, IF lampu 1 dinyalakan, N lampu 1 tidak nyala. N lampu 1 dihubungkan dengan sekering, N sekering masih utuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak atau Ibu sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.